Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Oktaliana dengan NIM 1906010 akan menjelaskan tentang proposal skripsi yang sudah saya rancang dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Drill and Practice menggunakan Kahoot pada materi gerak dasar tari di kelas 10 SMA. Konten yang saya bahas ke depannya adalah Bab 1 pendahuluan, Bab 2 kajian pustaka, Bab 3 metode penelitian, Bab 4 organisasi dan jadwal penelitian. Untuk selanjutnya yaitu bab pertama, yaitu pendahuluan latar belakang. Pengetahuan teknologi informasi atau technological knowledge di bidang pendidikan menjadi hal yang vital pada era modern saat ini. Bagi seorang pendidik, kemampuan penguasaan pengetahuan teknologi merupakan kompetensi yang harus dikuasai guna menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas yang akan meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Joko Santoso dan Umi Hayati pada tahun 2007, pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Dalam proses penyampaian pembelajaran di kelas, seorang guru dituntut kreatif menerapkan media pembelajaran yang nantinya menjadi pendukung dalam proses penyampaian pembelajaran. Penelitian ini berangkat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Irwandi, Lutfi JF, dan Waldi A pada tahun 2019, dari NSF, Ririn D 2020, yang keseluruhan hasil penelitian menunjukkan efektivitas penggunaan aplikasi Kahoot dalam pelajaran, baik dilihat dari motivasi, minat, maupun hasil belajar siswa. Namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan metode pembelajaran menggunakan media pembelajaran Drill and Practice, yaitu aplikasi Kahoot sebagai alat evaluasi pada mata pelajaran seni budaya di SMA. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penilaian mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran interaktif Drill and Practice menggunakan Kahoot pada materi gerak dasar tari di kelas 10 SMA. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan penggunaan media pembelajaran interaktif Drill and Practice menggunakan aplikasi Kahoot pada materi gerak dasar tari di kelas 10 SMA. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran interaktif Drill and Practice menggunakan aplikasi Kahoot pada materi gerak dasar tari di kelas 10 SMA. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran interaktif Drill and Practice menggunakan aplikasi Kahoot pada materi gerak dasar tari di kelas 10 SMA. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Di sini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, menerapkan penggunaan media pembelajaran interaktif Drill and Practice menggunakan aplikasi Kahoot pada materi gerak dasar tari di kelas 10 SMA. Yang kedua, mengidentifikasi hasil belajar siswa dari proses pembelajaran interaktif Drill and Practice menggunakan aplikasi Kahoot pada materi gerak dasar tari di kelas 10 SMA. Dan yang ketiga, mengidentifikasi efektivitas penggunaan media pembelajaran interaktif Drill and Practice menggunakan aplikasi Kahoot pada materi gerak dasar tari di kelas 10 SMA. Tujuan ini merupakan jawaban dari sebuah rumusan masalah yang sebelumnya telah disampaikan. Kemudian ada manfaat. Manfaatnya terdapat 4. Yang pertama, bagi sekolah, memiliki bahan rekomendasi dan evaluasi bagi SMA Negeri 1 Kertajati dalam menerapkan metode pembelajaran interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk yang kedua, yaitu bagi guru, sebagai panduan penerapan penggunaan media pembelajaran interaktif yang ideal untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kemudian ada yang ketiga, bagi siswa, penggunaan media pembelajaran interaktif ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi gerak dasar tari. Yang terakhir, yang keempat, bagi peneliti, menjadi rujukan penelitian selanjutnya terkait dengan efektivitas penggunaan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi skripsi yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 temuan dan pembahasan, dan bab 5 yaitu simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Yang selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada state of the art dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ruliah, Syahrial Jet, Muftaha pada tahun 2019 mengusulkan konsep penggabungan model tutorial dan model drill and practice pada media pembelajaran interaktif berupa Computer Assisted Learning atau CAI berbasis online. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang diusulkan dapat memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri sehingga dapat meningkatkan penguasaan
penguasaan kompetensinya dalam sistem basis data. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan model Drill and Practice. Adapun perbedaannya yaitu pada metode dan tujuan penelitian, di mana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian pengembangan dengan tujuan mengusulkan konsep penggabungan model pembelajaran Drill and Practice dengan model tutorial. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif atau quasi eksperimen. Untuk yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, di sini saya memiliki hipotesis penelitian. Yang pertama, H0, di mana penerapan metode Drill and Practice berbasis aplikasi Kahoot ini tidak efektif digunakan pada materi graf dasar tari di kelas 10 SMA. Dan H1, di mana penerapan metode Drill and Practice ini berbasis aplikasi Kahoot ini efektif digunakan pada materi graf dasar tari di kelas 10 SMA. Kemudian yang selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Di sini saya menggunakan yang pertama desain penelitian yaitu quasi eksperimen, pretest, post-test, non-equivalent control group design. Kemudian yang kedua yaitu partisipan. Di sini dalam penelitian ini ada beberapa partisipan. Yang pertama ada SMA Negeri 1 Kalijati, kepala sekolah SMA Negeri 1 Kalijati, guru seni budaya, dan siswa. Kemudian ada yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasinya yaitu SMA Negeri 1 Kalijati dengan sampel kelas 10 MIPA menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian dengan teknik pengumpulan data observasi dan alat pengumpulan data berupa tes objektif. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Ada 3 prosedur di sini. Yang pertama tahap persiapan, kemudian tahap penelitian, dan yang ketiga tahap laporan. Sedangkan yang selanjutnya itu analisis data. Teknik analisis data yaitu menggunakan statistik parametrik. Bab 4. Organisasi dan jadwal penelitian. Organisasi penelitian. Adapun dalam penelitian ini, peneliti bertugas untuk menyusun proposal, menyusun instrumen penelitian, melakukan seminar proposal dan instrumen penelitian, melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, menentukan sampel penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, pembuatan draft laporan, melakukan seminar laporan, menyempurnakan laporan, dan melakukan penggandaan laporan penelitian. Dan yang selanjutnya itu jadwal penelitian. Di sini ada selama 3 bulan. Pada minggu pertama yaitu penyusunan proposal, minggu kedua yaitu penyusunan instrumen, minggu ketiga yaitu seminar proposal dan instrumen penelitian, minggu ketiga lagi pengujian validitas dan reliabilitas instrumen sampai dengan minggu keempat. Kemudian penentuan sampel di minggu ketiga sampai minggu keempat. Kemudian pengumpulan data pada minggu ke-4 sampai dengan ke-7, analisis data pada minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-8, pembuatan draft laporan pada minggu 9, seminar laporan pada minggu ke-10, penyempurnaan laporan pada minggu ke-11, dan yang terakhir adalah penggandaan laporan itu pada minggu terakhir atau minggu ke-12. Untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka, di mana terdiri dari beberapa daftar pustaka yang tertampil pada slide presentasi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.